Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus statun channel ini di rumah saja ya. Nah, kemarin saya mendapatkan email dari kreator YouTube ya, atau tim kreator YouTube ya. Nah, saya akan buka email saya ya. Nah, ini ya, per tanggal 14 Desember ya. Nah, dengan judul yaitu penting daftar untuk mendapatkan dokumen pajak dalam format digital paling lambat 31 Desember 2021. Pasti semua para YouTuber akan mendapatkan informasi dari tim kreator YouTube seperti ini ya. Nah, lalu penjelasannya yaitu halo, daftar untuk mendapatkan dokumen pajak dalam format digital di AdSense paling lambat 31 Desember 2021 mudah dan cepat. Akses dokumen pajak Anda secara online dan bantu mengurangi penebangan pohon. Lalu saya akan baca secara cepat ya. Apa yang harus saya lakukan? Daftar untuk mendapatkan dokumen pemotongan pajak Amerika Serikat dalam format digital dan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. 1. Login ke akun AdSense. 2. Klik pembayaran. 3. Klik kelola setelan. 4. Scroll ke profil pembayaran dan klik edit di sebelah informasi pajak Amerika Serikat. 5. Klik kelola informasi pajak. 6. Klik kelola preferensi pengiriman. 7. Pilih pengiriman secara elektronik dan klik pembarui preferensi pengiriman untuk menyimpan. Lalu, kapan informasi pajak saya akan tersedia? Anda akan menerima email yang memberitahu saat dokumen pajak Amerika Serikat Anda tersedia online mulai Januari 2022. Dokumen ini mungkin berguna untuk meminta pengembalian pajak, kredit pajak, atau manfaat pajak lokal lainnya jika memenuhi syarat. Catatan: jika belum mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat atau perlu melakukan pembaruan, harap lakukan paling lambat 31 Desember 2021. Hal ini memungkinkan Google menghitung tarif potongan pajak Anda yang benar dan jika memenuhi syarat akan mengembalikan kelebihan dana. Nah, saya akan coba untuk masuk ke Google AdSense ya. Jangan mengikuti tadi cara-cara yang sudah diberitahukan ya. Saya akan buka. Nah, akan saya masuk ke Chrome ya. Nah, ini ya, saya sudah masuk ke Chrome ya. Tunggu untuk masuk ke Google AdSense ya. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan klik garis 3 di bagian pojok kanan atas. Lalu saya akan klik pembayaran. Lalu info pembayaran. Nah, ini loading ya. Menunggu untuk loading. Lalu setelah selesai, teman-teman bisa share ke bawah. Ini saya berikan dengan cara tadi ya, yang sama seperti yang diberitahukan di email ya, di YouTube Creators tadi ya, tim YouTube Creators ya. Saya akan klik kelola setelan ya. Nah, ini ya. Nah, menunggu untuk loading ya. Nah, setelah selesai masuk ke setelan atau pengaturan ya tadi ya. Lalu klik info pajak Amerika Serikat nih ya. Ini ya, teman-teman klik ya. Nah, lalu kelola info pajak nih ya. Warna biru nih ya. Nah, setelah itu teman-teman klik formulir baru ya ini ya. Nah, ini ya. Klik formulir baru, lalu mulai formulir baru. Nah, mulai formulir pajak nih ya. Nah, di sini saya akan masukkan kata sandi atau password akun Google saya. Nah, saya akan potong video ini ya, dan nanti saya akan lanjutkan cara dan tutorial tersebut untuk melakukan pembaruan informasi pajak AS tersebut ya di Google AdSense ya. Saya akan potong ya. Nah, saya sudah masuk ya. Saya akan mengisi formulir tersebut ya. Nah, ini mengisi formulirnya ya, ini ya, seperti ini ya. Apa jenis akun Muhammad Rizal Kurniawan atau akun saya? Yaitu perorangan. Nah, berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Berikutnya, nah, pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya di formulir W8 diperlukan. Nah, ini ya. W8 BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Atau W8 ECI.
Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan AS. Saya pilih yang pertama ya, pilihan yang pertama. Karena saya individu bukan bisnis ya. Lalu mulai formulir W8BN. Nah, ini ya. Nah, ini loading ya. Tunggu sampai loadingnya selesai ya. Nanti di situ Anda harus memasukkan nomor NPWP lagi ya. Nah, ini ya. Nomor NPWP saya akan masukkan. Saya telah mempunyai nomor NPWP ya. Jadi saya akan masukkan ya. Ini. Nah, ini ya. Lalu klik berikutnya. Bentar ya, saya akan info selengkapnya tentang TIN ya. Nah, ini berbahasa Inggris ya. Nah, ini NPWP harus pada sertifikat pemotongan dari orang yang mengaku sebagai salah satu dari berikutnya. Nah, ini ya, NPWP. Jadi teman-teman harus memiliki NPWP. Nah, klik berikutnya. Tapi kok tidak bisa ya teman-teman ya. Oh, begini saja ya teman-teman ya. Nah, begini saja. Ini kenapa tidak bisa teman-teman ya? Bentar ya. Pilih warga negara terlebih dahulu. Maaf ya teman-teman ya. Pilih warga negara terlebih dahulu. Ini pilih Indonesia ya. Maaf ya teman-teman ya. Makanya dari tadi tidak bisa ya teman-teman ya. Kita pilih Indonesia. Nah, nama DBA, nama individu seperti yang tercantum di dokumen pajak. Nama saya sendiri ya. Ini tidak perlu diisi, sebenarnya tidak apa-apa ya teman ya. Ini tulisannya di sini nama berbisnis sebagai DBA, nama perusahaan yang berbeda dengan nama pemilik. Entitas yang diabaikan adalah entitas bisnis yang memiliki pemilik tunggal, bukan korporasi berdasarkan hukum pajak AS dan tidak dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya untuk tujuan pajak pendapatan federal AS. Ini tidak usah, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting ini sudah terisi ya nama individunya ya. Lalu ini tadi maaf ya teman-teman ya, saya tidak menuliskan atau mencantumkan asal negara ya. Nah, setelah saya mencantumkan asal negara, mungkin bisa nih ya, saya akan masukkan nomor NPWP saya. Nah, sudah ya. Saya akan klik berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini alamat tinggal permanen ya. Nah, ini domisili Indonesia ya. Indonesia dan alamat saya ya. Nah, saya akan mengisi alamat saya. Saya akan jeda video ini ya, atau saya akan potong video ini ya untuk mengisi alamat dan juga kota dan seterusnya ya, provinsi dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan lanjutkan lagi teman-teman ya. Setelah sudah memasukkan alamat tempat tinggal saya akan klik berikutnya. Nah, menunggu untuk loading ya. Nah, ini ya. Nah, ini pilihannya ya, mengisi lagi pilihannya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, pilihan pertama tidak. Undang-undang pajak dapat mengenakan pajak sebesar 30%.
atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Lalu untuk yang ya, penduduk atau negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, sekali lagi saya akan bacakan lagi ya. Ini perjanjian pajak ya. Ini yang warna biru, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Info selengkapnya tentang perjanjian pajak. Nah, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan dan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, ini ya. Nah, wilayah Indonesia. Nah, ini ya. Nah, lalu ini tarif dan ketentuan khusus. Bertuliskan, Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang didasarkan di AS. Pengurangan tarif pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Nah, ini ya. Nah, ini layanan seperti AdSense ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Pasal 8 ayat 1, teman-teman klik, lalu pilih tarif perjanjian yang lebih rendah. Ini jika teman-teman memiliki NPWP ya. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki NPWP. Nah, lalu selanjutnya alasan Muhammad Islakunan memenuhi persyaratan perjanjian. Pilihannya itu sebagai wajib pajak di negara wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak individu. Ya. Nah, ini teman-teman centang. Lalu relatif hak cipta lainnya seperti Play dan program partner YouTube. Nah, ini ya teman-teman klik ya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman isi semuanya ya. Nah, setelah itu klik berikutnya. Nah, formulir W8BN tidak ada perjanjian yang diterapkan. Ini teman-teman nomor 4. Pratinjau dokumennya adalah dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk memenuhi IRS, Otoritas Pajak AS. Nah, ini teman-teman klik ya. Nah, lalu teman-teman klik berikutnya. Nah, setelah itu tanda tangan ya. Ini nama saya ya. Nama saya. Nah, lalu bertuliskan apakah Anda orang tertentu di bagian tanda tangan? Ya. Nah, lalu berikutnya. Lalu di sini bertuliskan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melalui aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak ya. Nah, ini yang untuk dicentang, saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Ya, ini. Lalu selanjutnya pernyataan tertulis
perubahan status. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau sudah ada sebelum menerima pembayaran, atau profil pembayaran sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Nah, teman-teman klik yang ini ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang belum menerima pembayaran. Untuk yang kedua ini bertuliskan saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Ini saja ya teman-teman ya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di dalamnya tetap sama dan tidak berubah kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah ini mulai 1 Januari 2020 hingga sekarang, serta benar dan lengkap dalam periode tersebut. Jika ada perubahan harap dijelaskan di sini tentang tahap perubahan yang relevan. Nah, ini ya. Yang ini saja teman-teman ya, yang atas tadi ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Ya. Tuh, klik berikutnya. Nah, ini ya. Pengiriman secara elektronik atau direkomendasikan terima dokumen pajak Anda secara elektronik melalui surat. Pengiriman secara elektronik dapat membantu melindungi informasi pribadi Anda ya. Betul ya. Kalau yang ini terima dokumen melalui surat, dokumen Anda akan dikirim ke alamat email yang terdaftar. Tidak ya. Yang ini aja ya. Nah. Lalu kirim. Nah, menunggu untuk loading ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini. Nah, sudah dari formulir pajak dan tarif pemotongan pajak ini ya, sudah diklaim ya. Layangan tarif pemotongan pajak 0% diklaim ya. Formulir W8BN default. Nah, ini ya. Semuanya sudah diklaim ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya cara bagaimana mengisi formulir pembaruan pajak AdSense ya, di AdSense ya atau Google AdSense ya. Mulai terakhir tanggal 31 Desember 2021 ya. Nah, itu tadi adalah cara dan tutorialnya ya untuk mengisinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan email dari tim kreator YouTube ya, segera teman-teman isi seperti tadi ya. Dan syarat yang utama yaitu teman-teman harus memiliki NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak ya, agar teman-teman bisa mengklaim dari pajak tersebut ya, pajak AS tersebut ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.